pernyataan Habib Bahar kepada RH Channel atas pelaporan dirinya simak ini ya. Ini mohon maaf nih sobat RH kalau masih ada yang keliru-keliru. Waduh, langsung dibilang ada Aska channel sakit hati. Allahu Akbar. Aska enggak beranjak juga ya omongannya ya. Orang kita sudah 2.800 konten masih juga ceritanya sakit hati. Allahu Akbar. Oke, saya bersama assalamualaikum ya. Saya menyapa Habib Bahar dan dia jawab waalaikumsalam. Saya sudah biasa dilaporkan Bang Refli dari zaman SBY sampai sekarang. Jangankan hanya 1, 2 atau 3 laporan, 1000 laporan pun tetap saya bakal hadapi sebagai warga negara yang taat hukum. Gak bakal saya mundur sejengkal pun karena yang saya sampaikan adalah kebenaran. Ya, itu sikap dari Habib Bahar ya. Laporannya ujaran kebencian. Saya menebar kebencian kepada siapa? Putar rekaman saya secara utuh, jangan dipotong-potong. Apakah mengkritik kebijakan penguasa yang salah adalah ujaran kebencian? Bukankah saya berkata haram menjatuhkan pemerintah yang sah? Kalau para musuh-musuh Habib Rizik bertubi-tubi menghina, mencaci, memaki dan memfitnah Habib Rizik, terus apakah saya harus diam? Saya tegak berdiri melawan kezaliman dan ketidakadilan penguasa, bukan melawan negara. Karena bagi saya NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 harga mati. Bukankah ini negara demokrasi? Saya pelayan umat, pelayan rakyat yang bersuara untuk menyampaikan kebenaran dan melawan kezaliman. Dan jikalau ada kebaikan atau kebijakan penguasa yang mensejahterakan rakyat, ya saya mendukung 1000%. Tetapi ada kezaliman dan ketidakbenarannya, ya kita kritik, kita nasihati. Saya sudah bilang berkali-kali, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat Indonesia, demi NKRI, jangankan hanya di penjara, nyawa, jiwa saya murah harganya, darah saya murah untuk tumpah. Mereka yang melaporkan berada di pihak kekuasaan, sedangkan saya yang terlapor berada di pihak rakyat Indonesia. Karena ceramah saya membahas dan membela rakyat serta membela NKRI dari tangan-tangan asing, jadi biar rakyat yang mata-matanya masih terbuka saja yang menilai ya. Oke. Adapun ketika saya bahas Dudung terkait dia berkata Tuhan bukan orang Arab, dalam ceramah saya sampaikan dia salah besar berkata seperti itu. Karena itu adalah tashbih atau tamstil, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena namanya orang berarti dia melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berkata dengan alat lidah, menyentuh dengan alat tangan, berjalan dengan alat kaki, merasa dengan alat hati. Saya bilang itu salah dan awas, hati-hati bisa jadi terjerumus ke dalam kemurtadan. Karena ridah atau murtad ada 3. Salah satunya ridah kauliyah atau murtad karena perkataan. Saya bilang kalau tidak faham agama lebih baik diam. Jangan sok tahu dalam urusan agama. Urus aja teroris OPM. Itu nasihat saya, kritik saya kepada Dudung dalam ceramah. Saya bukan hanya membahas kontroversi ucapan Dudung Tuhan bukan orang Arab, tapi saya sampaikan juga kepada jamaah yang hadir, kalau ada kebaikan atau kebijakan Dudung yang baik, ya kita ambil, jangan kita hilangkan. Seperti dia mau merekrut santri jadi TNI, itu hal yang bagus dan wajib kita dukung. Saya sampaikan kepada jemaah kebijakan Dudung yang baik, dukung tidak? Jamaah serentak berkata dukung. Jadi sifatnya saya itu tawasud. Salah ya saya bilang salah, benar ya saya bilang benar. Jangankan Dudung atau pejabat atau penguasa, andaikan bapak kandung saya salah, tidak akan saya benarkan dan akan saya lawan kesalahannya. Saya tidak bahas TNI-nya, saya tidak bahas Polri-nya,
Tapi petinggi-petinggi pejabat TNI ataupun Polri yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang salah. Kebanyakan TNI cinta kepada ulama dan habaib karena TNI lahir dari rahim ulama, yaitu Jenderal Sudirman. Maka bagi saya, pemimpin tertinggi TNI bukan Kasat, bukan Panglima, bukan Presiden, tapi bangsa dan rakyat Indonesia. Wah, keren ya. Jadi pemimpin tertinggi TNI adalah bangsa dan rakyat Indonesia ya, bukan Kasat, bukan Panglima TNI, bukan Presiden. Ya, sahabat era sekalian, ya, itu tadi yang disampaikan oleh Habib Bahar kepada saya.